Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan singkat di siang ini. Sebelumnya kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu adalah manusia biasa, tapi kami percaya seperti Engkau berkata kepada Yeremia bahwa sesungguhnya aku akan menaruh perkataanku ke dalam mulut-Mu. Biarlah Tuhan taruh perkataan-Mu ke dalam mulut hamba, supaya hamba dapat berkata sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Inilah doa hamba hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari ini kita akan mendengarkan renungan yang saya ambil di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12. Dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayatnya yang ke-12, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang ia memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin tersiar dan datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dari renungan singkat ini kita belajar tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang begitu penuh dengan belas kasihan. Dan Injil Lukas menceritakan bahwa suatu kali Yesus berada di sebuah kota. Dalam sebuah kota itu ada seorang yang terkena penyakit kusta. Penyakit kusta ini pada zaman Yesus di situ digambarkan bahwa penyakit ini sangat miris sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena seseorang jika dikatakan penyakit kusta atau terkena penyakit kusta, dia akan dikucilkan dan dia akan diasingkan. Dan setiap kali dia lewat atau orang melewati dia, harus dia berteriak najis, najis. Karena supaya orang tahu bahwa orang itu tidak bisa didekati. Dan untuk mengatakan bahwa orang itu sembuh atau sudah tahir dari kustanya, itu dia harus memperlihatkan dirinya kepada imam. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bagaimana saya bisa memikirkan dan saudara juga bisa berpikir jika itu terjadi pada diri kita, apa yang kita harus lakukan? Secara manusia pasti hilang pengharapan. Tetapi saya mau katakan bagi kita semua ada suatu pribadi namanya Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang seperti Dia. Begitu sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, seorang yang kena penyakit kusta ini datang tersungkur kepadanya dan berkata, kalau kita lihat, dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu jawab Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika orang yang kena sakit kusta ini, dia tersungkur dan dia memohon pertolongan, Tuhan Yesus tidak katakan tidak, tapi dia katakan, "Aku mau." Seringkali iblis itu memainkan mindset kita, pola pikir kita, bahwa ketika kita meminta sesuatu,
ada keraguan di situ. Dan ketika kita yakin, harus kita yakin dan percaya ketika kita meminta sesuatu di dalam nama Tuhan, kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, percaya bahwa Yesus tidak katakan tidak, tapi Yesus berkata, aku mau. Seringkali kan iblis menyerang pemikiran kita nih. Ah, tidak bisa, kamu sudah kena penyakit kusta, kamu begini, dan kamu tidak layak lagi. Kamu najis, kamu penuh dengan dosa, kamu tidak layak lagi. Itu mindset kita tuh diserang oleh iblis. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengingatkan kita semua bahwa Yesus katakan, aku mau, ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus percaya ketika kita tersungkur itu membuktikan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Kenapa masalah kita terlalu banyak tidak bisa diselesaikan? Karena kita berpikir bahwa kita menyelesaikan itu dengan akal budi kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Tapi saya mau katakan kita terbatas, kita perlu Tuhan. Kita sangat terbatas, kita perlu Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus itu menjamah hati kita, memulihkan kita. Dan saya lihat di hari-hari ini, hari-hari yang dimana kita terpuruk, banyak yang ekonominya jatuh, banyak yang sakit, dan banyak hal sekali yang kita hadapi. Tapi ketika kita datang sama Yesus, kita bagaikan orang kusta itu, kita memohon pertolongan Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan ketika kita katakan, Tuhan, maukah engkau mentahirkan aku? Jawab Yesus, aku mau, jadilah engkau tahir. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita. Jadi ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, ingat firman Tuhan ini. Saudara boleh lupa kata-kata saya, tapi ingat, ketika kita memohon sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah katakan tidak, tapi aku mau. Apapun persoalan kita, pergumulan kita, ketika kita tersungkur di bawah kaki Yesus, percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menyelesaikan segalanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba selesai berbicara, hamba terbatas dengan tata bahasa yang sederhana, tapi Engkau adalah guru besar dari sorga. Engkau dapat menerjemahkan firman-Mu, dan lewat kekuatan Roh Kudus, Parakletos itu, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bagaikan orang yang terkena penyakit kusta, kami hilang harapan, tapi ada suatu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tetap percaya dan bersandar ketika kami memohon pertolongan. Engkau tidak pernah katakan tidak, tapi aku mau. Itu jawabnya. Dan kami percaya apapun masalah kami, ketika ada di bawah kaki Yesus, ketika kami tersungkur dan mengangkat tangan, memohon pertolongan-Mu, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan Engkau berkata, aku mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hamba telah berdoa dan mengakhiri renungan singkat ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.